Halo Sanas Galo, kembali lagi ke channel Kitoko yang akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berbeda dari yang lain. Kali ini kita akan menceritakan film terbaru yang diterbitkan oleh seri Netflix yang dirilis pada tanggal 15 Oktober dan berjumlah 8 episode. Film yang berjudul My Name ini menceritakan kisah pembalasan dendam seorang anak gadis bos geng mafia besar di Korea Selatan terhadap pelaku pembunuh ayahnya. Jadi sebelum itu, bagi Sanas Galau yang baru berkunjung ke channel kita, jangan lupa untuk dukungannya dengan memberikan like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Sanak tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kita. Tidak akan kita perpanjangkan lagi komat kamitnya. Inilah dia alur cerita film My Name. Kita perkenalkan tokoh utama dalam film ini, yaitu Yoon Ji-woo, seorang gadis muda cantik dan perkasa yang menanggung beban derita akibat dari ulah ayahnya yang menjadi orang nomor satu yang paling dicari oleh kepolisian. Yoon Ji-woo sering dibully di sekolahnya karena dia anak seorang mafia, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah karena banyak orang tua murid memprotes keberadaan dirinya. Sebelum keluar dari sekolah, Yoon Ji-woo memberikan kenang-kenangan ke anak-anak yang sering membuli dirinya. Setelah itu, saat pulang dari sekolah, dia dikejar oleh kepolisian yang terus membuntutinya untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Tepat di hari yang sama, Yoon Ji-woo ternyata berulang tahun. Ini dia sosok ayahnya yang paling dicari oleh kepolisian Korea Selatan, yaitu Yoon Dun-hong. Dia memberikan ucapan ulang tahun ke anaknya. Yoon Ji-woo pun mengeluh dengan ayahnya. Akibat dari ulah ayahnya ini, dia harus menanggung semua beban dan caci makian, sampai Yoon Ji-woo terucap kata-kata kasar yang membuat hati ayahnya bergetar untuk keluar dari zona nyamannya demi bertemu sang putri kesayangan. Sesampainya di kosan Yoon Ji-woo, tiba-tiba ayahnya didatangi oleh pria berbaju hitam. Dan pria ini langsung menembak ayahnya. Yoon Dun-hong menahan pintu, jangan sampai putrinya keluar. Hingga akhirnya, ayahnya pun mati di pelukan Yoon Ji-woo. Sebelum pemakaman sang ayah, anggota geng ayahnya yang dipimpin oleh Cho Mo-jin memberikan penghormatan terakhir dengan rekannya. Cho Mo-jin mengatakan kalau ayahnya Yoon Ji-woo adalah saudara sekaligus sosok seorang ayah yang baik. Sebelum jenazah ayahnya dikremasi, Yoon Ji-woo sangat terpukul karena sudah kehilangan sang ayah. Yoon Ji-woo mendatangi kantor kepolisian karena investigasi kasus pembunuhan ayahnya diberhentikan. Kemudian, polisi ini mengingatkan perkataan Yoon Ji-woo mengapa ayahnya bisa sampai terbunuh. Kemudian, Yoon Ji-woo mendatangi markas Cho Mo-jin dan meminta bantuan untuk menemukan pelaku pembunuh ayahnya. Yoon Ji-woo bertekad dia akan membalaskan kematian sang ayah. Cho Mo-jin menolak permintaan Yoon Ji-woo dan mengusirnya keluar. Di kediamannya, si pelaku pembunuh ayahnya datang lagi. Saat itulah keberanian Yoon Ji-woo keluar dan berusaha mengejar si pelaku pembunuh ayahnya. Namun, pria tersebut sudah pergi. Telat. Kemudian, Yoon Ji-woo bertekad
untuk menemukan pria tersebut dengan menyebarkan foto pria penjemput nyawa ayahnya. Bagi siapa yang mengetahui keberadaan pria tersebut, maka akan diberikan uang sebesar 5 juta won oleh Yoon Ji-woo. Namun, hal ini malah dimanfaatkan oleh bocah-bocah yang hanya ingin mengambil uang Yoon Ji-woo. Setelah mengetahui kalau Yoon Ji-woo adalah seorang wanita, mereka pun membawanya. Mobil pun berhenti. Kemudian Yoon Ji-woo dikeluarkan dari bagasi mobil. Ternyata yang telah menyelamatkan dia adalah Cho Mo-jin. Melihat tekad Yoon Ji-woo, Cho Mo-jin membawanya ke markas pendidikan organisasinya. Keberadaan Yoon Ji-woo di tempat pelatihan ini diragukan karena dia adalah seorang wanita. Setiap harinya, dia mendapatkan pelecehan oleh para pria-pria yang berlatih bersamanya. Hingga Yoon Ji-woo memberanikan dirinya untuk melawan pria ini. Karena kurangnya pengalaman dan kekuatan, dia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Dan akhirnya, Cho Mo-jin turun tangan langsung untuk memberikan pelatihan dengan Yoon Ji-woo, sehingga dia bisa menguasai teknik-teknik seni bela diri untuk melindungi dirinya. Dari markasnya, Cho Mo-jin terus memantau perkembangan anak didikan barunya sekaligus anak sahabatnya. Dan akhirnya, diadakan adu tanding persahabatan antara anak-anak baru untuk unjuk kekuatan mereka di depan Cho Mo-jin. Tiba saatnya pertandingan 1 lawan 1 antara Yoon Ji-woo dengan rival barunya sesama anak baru, yaitu Gang Ji. Mereka pun saling serang dan mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing. Hingga akhirnya Yoon Ji-woo berhasil menjatuhkan rivalnya. Gang Ji merasa sangat kesal karena dia sudah dikalahkan oleh seorang wanita. Sehingga Gang Ji mengajak teman sekamarnya untuk meniduri Yoon Ji-woo karena dia sudah memberikan obat tidur ke minumannya. Shin berpindah ke kamar Yoon Ji-woo. Dia mulai tumbang setelah minum obat tidur yang ada di botol airnya. Gang Ji bersama temannya mulai melakukan aksi bejat mereka. Dengan kepala yang masih pusing, Yoon Ji-woo berhasil menumbangkan mereka berdua dengan menggunakan guci tempat dia menyimpan abu ayahnya. Karena ulahnya sendiri, Gang Ji mendapatkan hukuman dari Cho Mo-jin. Dia meminta Gang Ji untuk memilih tangan, lengan, atau kaki untuk menebus kesalahannya. Akhirnya, Cho Mo-jin pun memberikan Gang Ji sayatan di mukanya. Setelah itu, dia dikeluarkan dari organisasi. Setelah kejadian ini, Cho Mo-jin menyembunyikan identitas Yoon Ji-woo dengan merubah namanya menjadi Oh Hae-jin yang bertugas di kepolisian. Setelah itu, Cho Mo-jin juga memberikan pistol si pelaku penembak ayahnya yang merupakan milik seorang polisi. Walaupun sudah bertugas di kepolisian, Yoon Ji-woo masih tetap bagian dari organisasi mereka. Saat sedang melakukan tugasnya untuk menangkap seorang penjahat, tanpa sepengetahuannya, ada tim kepolisian juga yang sedang menyamar dan ingin menangkap pelaku yang sama. Dalam menangkap para penjahat, Yoon Ji-woo menggunakan semua jurus-jurusnya yang sudah diajari oleh Cho Mo-jin. Di sini, kedua polisi ini sempat berselisih karena mereka berdua merebutkan si penjahat yang sama.
Pria ini bernama Sersan John Pildo dari Satres Narkoba. Dan akhirnya Yun Jiwo mendapatkan perintah untuk menyerahkan si penjahat ini ke mereka. Scene berpindah ke medan pertempuran. Cho Mo Jin sedang memberikan pelajaran ke rekan bisnisnya yang sudah berkhianat. Selanjutnya, Yun Jiwo mendatangi kantor kepolisian Metropolitan Iching dengan tujuan mendatangi Satres Narkoba dan ingin mengajukan dirinya untuk bergabung di sana. Saat bertemu dengan Kapten Cha Gi-ho, Yun Jiwo terbayang dengan muka si pelaku pembunuh ayahnya. Setelah sedikit berbincang, akhirnya Yun Jiwo diterima untuk bergabung di tim ini. Malam harinya pun, Yun Jiwo mendatangi Cho Mo Jin dan memberitahukan kalau dia sudah pindah ke Satres Narkoba dan mulai akan mencari si pelaku pembunuh ayahnya. Cho Mo Jin pun menceritakan bagaimana ayahnya menyelamatkan dirinya saat dia hampir mati. Cho Mo Jin juga memberikan pisaunya untuk membunuh yang sudah merenggut nyawa sahabatnya. Rekan-rekannya sempat menolak keberadaan Yun Jiwo karena sebelumnya dia pernah mengacau operasi mereka. Cha Gi-ho menerima laporan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Cho Mo Jin dan mereka akan mulai bergerak menangkapnya. Di kediaman Cho Mo Jin, pria ini bernama Taiju yang merupakan tangan kanan Cho Mo Jin. Dia tidak bisa mempercayai Yun Jiwo, sedangkan Cho Mo Jin sendiri sangat mempercayai Yun Jiwo. Selanjutnya, Yun Jiwo mendapatkan tugas pertamanya untuk menangkap seorang bandar narkoba yang bernama Mengo. Dia menyuruh Yun Jiwo seorang diri masuk dalam klub dan menangkap Mengo. Seperti biasa, Yun Jiwo mengamuk menghajar semua penjahat hingga dia menemukan Mengo. Karena merasa ada yang tidak beres, anggotanya pun segera menyusul Yun Jiwo dan mereka menemukan Yun Jiwo sudah berhasil melumpuhkan Mengo. Mereka pun berhasil mendapatkan jenis baru yang disimpan oleh Mengo dalam sebuah botol minuman. Saat diinterogasi, Mengo tidak menyebutkan siapa pemilik jenis baru ini. Dan ternyata pemiliknya adalah rival Yun Jiwo sewaktu masih sama-sama anak baru di organisasi Cho Mo Jin, yaitu Gingji. Yun Jiwo segera memberitahukan jenis baru ini ke Cho Mo Jin. Di ruangannya, Yun Jiwo membuka arsip kasus pembunuhan ayahnya. Di kediaman Cho Mo Jin, dia sedang bersiap untuk melakukan transaksi besar-besaran. Scene berpindah ke markas kepolisian Yun Jiwo. Sebelum melakukan rapat operasi, mereka semua diminta untuk menyerahkan ponsel mereka. Kali ini, target operasi reskrim narkoba yaitu menangkap Cho Mo Jin. Yun Jiwo tidak bisa menghubungi Cho Mo Jin karena ponselnya sudah disita. Cho Mo Jin tidak tahu kalau seluruh areal pabrik produksi mereka sudah dikepung oleh anggota kepolisian. Operasi penangkapan Cho Mo Jin mulai dilaksanakan. Mereka sudah mengetahui keberadaan Cho Mo Jin. Saat Sersan Pildo akan menangkap Cho Mo Jin, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang menyebabkan lampu mati. Kemudian kekacauan pun terjadi. Cho Mo Jin bersama Taiju memanfaatkan situasi ini untuk meloloskan diri mereka. Kepolisian pun gagal menangkap Cho Mo Jin. Mereka semua sangat kesal dan mencari pelaku yang melakukan tembakan, sehingga dilakukanlah investigasi untuk mencari pelaku penembak yang mengagalkan misi mereka. Peluru beserta pistol pelaku sudah ditemukan oleh Yun Jiwo.
Cho Mojin sangat kesal dengan kepolisian yang berusaha menangkap dirinya, dan dia juga kecewa dengan Yun Jiwo yang tidak memberitahukan mereka. Sedangkan di markas kepolisian, Yun Jiwo berusaha menghubungi Cho Mojin, namun panggilannya diabaikan. Sementara di dalam markas, Cha Gi-ho berusaha mencari tahu siapa pemilik pistol tersebut. Bahkan, dia juga menggeledah seluruh bawahannya. Cho Mojin merupakan target utama mereka karena dia merupakan pemimpin organisasi Dongcheon selama 11 tahun dan juga atas kasus-kasus kriminal lainnya. Di sini juga Yun Jiwo melihat foto ayahnya yang terpampang di papan DPO. Karena misi yang dipimpinnya gagal, Cha Gi-ho pun mendapatkan teguran dari atasannya. Saat sedang makan malam bersama dengan rekan-rekan kerjanya, Yun Jiwo terus menggali informasi tentang Kapten Cha Gi-ho dengan kasus ini. Saat itu juga dia mendapatkan telepon dari Cho Mojin. Yun Jiwo memberitahukan kalau sekarang dia sedang diawasi dengan kamera CCTV, dan ternyata pelaku penembakan itu adalah Yun Jiwo. Mungkin Sanak Segala sudah bisa menebaknya. Dia juga meninggalkan jejak dengan meletakkan pistol yang digunakan pelaku untuk menembak ayahnya. Kapten Cha Gi-ho juga sudah mulai menyadari sesuatu. Sedangkan di kediamannya, Cho Mojin mulai mematikan semua kamera yang mengawasi aktivitas mereka. Kapten Cha Gi-ho juga mulai bergerak untuk mencari tahu dalang dibalik yang menggagalkan operasinya. Scene berpindah ke tempat kediaman Genji. Mereka semua sedang bersiap untuk menyerang markas pelatihan organisasi Dongcheon, sementara Yun Jiwo membuntuti Kapten Cha Gi-ho. Genji bersama pasukannya langsung menyerang dan membantai semua anak buah Cho Mojin, hingga akhirnya mereka semua dikalahkan. Beserta Taiju juga dilumpuhkan Genji dengan menebas lengannya. Yang dibawa oleh Cha Gi-ho ternyata adalah pistol si pelaku penembakan untuk diteliti dan mengungkapkan siapa pemiliknya. Sementara saat Yun Jiwo tiba di tempat pelatihan Dongcheon, semuanya sudah terlambat. Dia mendapatkan pesan yang bertuliskan "Aku kembali". Nah, jadi itulah film dari My Name episode 1 sampai episode 3 Nyosana. Sampai jumpa lagi di alur cerita film episode selanjutnya. Terima kasih.